Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang metode pengoperasian bulldozer 155-6. Dan harapannya dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkan ke lapangan dengan baik dan benar. So, saya yakin Anda bisa untuk mengoperasikan karena Anda adalah calon-calon operator handal. Oke, kalau begitu kita ikuti pembelajaran online dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Ya, oke, kita langsung saja. Ketika kita naik ke unit, pastikan memakai metode 3 titik tumpu agar tidak terjatuh saat akan naik ke unit. Jadi diperhatikan itu ya, 3 titik tumpu. Perhatikan ketika membuka pintu kabin dengan benar ya, dan posisi tangan tetap berpegangan serta buka pintu memakai tangan kanan. Dan perhatikan posisi tubuh agar tidak terjatuh ya teman-teman ya. Jadi kondisikan badan seimbang. Oke, kita lanjut masuk ke dalam kabin dan duduk dengan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Lepas sepatu, posisikan sepatu dengan baik ya. Lalu kita tutup pintu. Nah, seperti itu teman-teman posisinya. Untuk menutup pintu, perhatikan tangan kiri memegang bagian luar dan tangan kanannya memegang locknya. Jadi yang kanan memegang lock membuka, yang kiri menarik dari luar. Gitu teman-teman. Tutup pintu pelan-pelan dan pastikan rapat dan tangan terhindar dari titik jepit. Ya, setelah kita masuk kabin dan duduk, pastikan seatbelt terpasang dan tidak ada kerusakan dari seatbelt. Ya, pastikan memasang seatbelt sampai bunyi klik. Oke, setelah itu posisikan jok kemudi agar bisa duduk yang nyaman dan terjangkau untuk mengkontrol unit. Lalu pastikan tuas-tuas dan posisi netral tanpa beban, dan dengan maksud tuas tidak ada posisi menggerakkan. Oke. Setelah dicek semua panel-panel yang menggunakan kelistrikan off, maka kita lanjut untuk memutar kontak on, lalu klakson dan start atau running unit. Kita lihat di sini. Oke, pastikan ketika on kontak lampu panel monitor menyala sempurna, lalu klakson 1 kali untuk tanda isyarat start. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu running engine dan hidupkan perlengkapan kerja, radio, lampu kerja, AC dinyalakan semua. Setelah semuanya hidup ya, ketika unit sudah running, pastikan pada layar monitor menyala, lampu parking brake dan safety lock lever menyala. Oke. Pada layar monitor ada tampilan jam dan juga HM unit. Ketika kita pakai tampilan HM, maka pencet tombol F4 ya. Pencet tombolnya F4 maka akan keluar HM gitu. Sebelumnya sih tadi gambarnya jam tadi itu ya. Setelah itu kita hidupkan radio, lampu kerja, serta cek wiper dan rotary lamp. Pastikan semuanya menyala ya. Setelah itu jangan lupa koordinasi dengan pengawas sebelum melakukan pekerjaan jika belum ada planning pekerjaan gitu ya. Oke, pastikan lampu menyala dan wiper serta maksimalkan feel control dial, diputar ke kanan agar RPM naik. Feel control dial ini di samping kiri ya. Nah, pastikan lampu menyala dan feel control dial diputar ya. Oke, pastikan pedal gas dan rem tidak terganjal. Lihat. Oke, kita lanjut. Tahukah Anda bagaimana cara tes brake Duster 155-6? Kita masukkan transmisi di posisi F.
Oke, naikkan attachment blade dan ripper, lalu injak pedal gas dan rem secara bersamaan agar unit tidak bergerak. Setelah itu naikkan gas full RPM, dan apabila tidak bergerak berarti brake berfungsi dengan baik. Cek blade naik turun serta kiri ke kanankan blade ya. Ini kita lihat teman-teman, kita cek blade-nya, naikkan ke kanankan, miring ke kiri kan blade. Oke, turunkan blade. Ya, setelah itu cek ripper naik turun dan besar kecilnya sudut ripper ya. Jadi maju mundurkan ripper, seng rippernya itu, naik turunkan posisi rippernya. Kalau lancar, tidak ada hambatan. Nah, setelah ini kita akan lepas safety lock lever dan parking brake, lalu maju untuk beroperasi. Oke, tahukah Anda bagaimana posisi kaki kita yang benar ketika kita mengoperasikan unit doser ini? Kita lihat posisi kaki kanan di atas pedal. Ini ya, cara yang benar ini ya. Posisi kaki bila melakukan pengereman bisa saja seperti ini dan tetap kontrol remnya ya. Oke, pengereman tidak boleh dilakukan pakai kaki kanan ya, tidak terkontrol nanti ya. Dan tidak dianjurkan juga pengoperasian unit dengan kaki disilang seperti ini. Gas pada posisi kaki kiri dan rem pada posisi kaki kanan begitu ya, nggak boleh ya. Karena ketika mengoperasikan dengan kaki menyilang, gas dan rem tidak bisa dikendalikan secara maksimal, teman-teman. Sorry, takut wae. Boleh gitu ya. Oke, ini posisi gas, Ingat break. posisi rem Oh ya. Sip. Swap. yang benar. Sekarang kita akan membahas beberapa metode pengoperasian pada bulldozer 155 strip 6. Oke, kita bahas metode pengoperasian di sini ya. Yang pertama kita bahas adalah dosing heavy load. Dosing heavy load ini adalah pekerjaan mendorong atau menggusur material dengan jarak penggusuran efektif 20-30 meter, teman-teman. Nih, untuk heavy load direkomendasikan memakai F1 dan dorong pada posisi samping terlebih dahulu agar ringan ya, karena dia materialnya berat, menumpuk tinggi gitu ya. Gerakan kanan kiri dan naik turun blade untuk kontrol dan konsisten blade pada posisi datar dan rata. Teman-teman, pelan-pelan aja, pakai gigi F1 ya. Jangan melakukan steering pada unit saat melakukan gerakan dosing karena berdampak pada steering unitnya nanti. Jadi lurus, kondisi harus lurus blade-nya. Pastikan Anda melihat ke belakang saat akan bergerak mundur dan klakson 3 kali ketika akan mundur. Klakson tetap dilakukan, teman-teman. Nah, lihat ke belakang, menoleh ke belakang selalu. Ketika mundur 1000 kali, kita harus melihat ke belakang juga 1000 kali. Jangan sampai kita mundur nggak melihat belakang. Oke, dorong material dari tepi ketika dosing atau heavy load ya. Perhatikan baik-baik cara pengoperasiannya ya. Dilihat blade-nya, dilihat kemiringannya, dilihat posisi mendorongnya. Sebagai contoh nanti ketika di lapangan begitu teman-teman. Oke teman-teman, ketika akan traveling jalan tanpa mendorong, jarak blade dengan dasar tanah ketika traveling adalah 40-50 cm ya. Kita lanjut untuk dosing light load. Nah, di sini light load adalah mendorong material ringan ya. Jadi di depan kita itu kita lihat ada material ringan, kita dorong. Nah, dosing light load adalah dorong beban ringan. Artinya dosing ini adalah digunakan pada saat mendorong material ringan atau beban ringan ya, seperti gambar
Jadi materialnya tipis-tipis, tidak terlalu bertumpuk-tumpuk atau ya melebihi tingginya doser. Untuk leg load ini ketika dosing direkomendasikan dengan transmisi F2 karena bebannya ringan. Bisa saja pakai F3, bisa saja F2. Oke. Pastikan kita melihat ke belakang saat akan mundur agar kita bisa memastikan aman ketika kita mundur, aman dari jangkauan teman-teman ataupun aman dari unit lain kalau ada orang yang di belakang gitu ya. Dan juga posisikan ripper naik dan tidak turun saat dosing dan mundur, artinya nanti biar gak nyangkut ya. Kalau rippernya turun nyangkut, mengganggu kondisi mundur. Steering dan posisikan blade Anda saat Anda akan maju kembali, posisikan sesuai rencana pekerjaan Anda ya. Ya, perhatikan baik-baik untuk dosing leg load. Di sini efektivitas pendorongan juga 20 sampai 30 meter ya teman-teman ya. Perhatikan cara mendorong dari doser yang ada di video ini. Jangan sampai Anda steering ketika mendorong, ketika mundur posisikan ya. Bekerjalah dengan hasil yang maksimal dan tentunya sesuai planningnya. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang spreading. Spreading adalah menghampar material. Pada kondisi ini gunakan transmisi maksimal F3. Artinya pada kondisi ini kecepatan bisa menggunakan maju 1 sampai 3 atau F1 sampai F3 ya. Tujuan dari spreading ini adalah untuk meratakan material tumpukan agar tidak berkumpul jadi satu. Nah, seperti itu teman-teman, seperti di gambar ya. Teknik ini biasa digunakan untuk penimbunan dan perbaikan jalan. Artinya ketika dia mendorong sambil mengangkat blade-nya, ya. Oke, kita lanjut untuk metode scrap. Ya, scrap ini artinya adalah mengikis material. Metode scrap adalah metode yang digunakan pada waktu slippery pasca hujan ataupun ketika di front, bisa di disposal di jalan ya. Scrap adalah mengikis dari tanah yang basah ketika pasca hujan, biasanya dilakukan sebelum grader turun ya. Jadi doser dulu turun baru grader ya. Agar grader mengurangi slip di jalan saat melakukan slippery, doser akan slippery di depan dulu. Jadi ini duluan doser. Oke, perhatikan bekas scrap. Apabila sudah kering, pertahankan scrapping dan jangan lakukan steering. Oke teman-teman, biar jadinya lurus, biar rapi. Nah, setelah scrap satu jalur, maka jalur baliknya sesuaikan dengan garis yang sudah kita scrap lagi. Oke, seperti di contoh ya. Oke teman-teman, tetap konsentrasi. Ada beberapa kondisi jalan yang harus kita ketahui. Berikut adalah bentuknya ya. Kita lihat beberapa kondisi jalan. Ya, ada beberapa bentuk jalan yang harus kita ketahui di jalan tambang agar kita bisa menyesuaikan desainnya. Jadi maksud kita ini adalah posisi blade ketika pada saat penyekrapan mengikuti kondisi jalan tuh. Jadi blade-nya kalau dia miring ke kiri ya blade-nya miringin ke kiri dikit gitu ya. Jadi kondisi jalan memang harus disesuaikan. Tetap konsentrasi dan konsisten. Posisi blade ketika kita scraping agar hasil maksimal. Tetap konsentrasi dan pastikan tidak mengoperasikan unit dengan beraktivitas atau melakukan aktivitas lain teman-teman. Oke, perhatikan hasil scrap. Ya, ternyata sangat bagus sekali hasilnya. Mulus ya. Tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Dan lakukan dengan step by step agar maksimal kapasitas mendorong unit. Oke, dosing pembuatan tanggul. Jadi ada beberapa teknik di sini ya. Kita lihat.
Seperti kegiatan dosing, pembuatan tanggul tetap konsisten dalam posisi bleed agar hasilnya maksimal. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini pengumpulan material dulu. Ketika pembuatan tanggul juga lakukan step by step, dan hal ini akan memaksimalkan kapasitas dorong. Kita lihat, teman-teman. Oke, perhatikan cara dosingnya pada video. Fokus ke bleed ketika pembuatan tanggul. Ya, sebelum naikkan bleed, berhenti sejenak, lalu naikkan bleed dan maju agar tanggul terbentuk. Kita lihat di gambar ya. Oke, di video seperti itu. Ya, tepat sekali. Teman-teman pastikan bentuk dari dosing seperti ini ya, materialnya. Kita lihat ya, menggunduk gitulah ya. Oke, tetap konsentrasi, jangan lakukan penyekerapan dengan menambah aktivitas lain di dalam kabin. Nah, melakukan aktivitas lain ketika bekerja nggak boleh. Konsentrasi ya, tetap ya. Oke, contohnya makan, minum, dan kegiatan lain selain konsentrasi mengoperasikan unit. Seperti itu, teman-teman. Oke, kegiatan ini biasa dilakukan ketika kita berada di area pit yang memerlukan tanggul atau band. Misalnya kita buat tanggul tower lamp dan tanggul disposal dan yang lain-lain ya. Oke, tanggul pengaman, median jalan, dan beberapa kondisi yang memerlukan tanggul. Nih, teman-teman. Kita lihat posisi bleednya, naikkan dikit, maju. Seperti itu cara buat tanggul, teman-teman. Setelah kita buat tanggul, bentuk dari tanggul minimal seperti garis ya, garis yang ada di gambar ini. Oke, sudah, teman-teman. Stocking material. Pekerjaan ini biasanya dilakukan di loading point. Pekerjaan mengumpulkan material untuk loading produksi atau general ya, seperti itu, teman-teman. Stocking material ada nomornya tuh, dari 1, 2, 3, 4. Artinya ya begitu. Ketika mengumpulkan material atau stocking, tidak diperbolehkan doser untuk naik ke tumpukan sebelumnya, tetapi dengan cara menyusun material dan dorong agar terbentuk menjadi stok. Oke, lanjut set by set loading. Mendorong material dengan menggunakan 2 unit doser yang mana 2 blade bekerja bersama sehingga mampu mendosing 30% lebih banyak daripada 2 unit doser itu kerja sendiri-sendiri. Tetap safe kalau menggunakan metode ini. Oke, metode slot dosing ya, suatu metode dosing yang dilakukan pada satu jalur. Material yang didorong sebagian keluar dari sisi blade dan membentuknya alur seperti parit. Metode ini umumnya digunakan untuk pendorongan material jarak jauh atau pembuatan stok material. Oke, teman-teman, metode ground pressure. Pada saat bekerja pada area yang lembek dan berlumpur, pastikan daya dukung material terhadap unit untuk menghindari unit amblas. Jadi tetap hati-hati ya kalau di kondisi lembek. Nah, oke, sekarang kita masuk ke metode ripping. Sebelum memulai ripping, pencet gear shift mode selector switch untuk merubah ke mode ripping. Jadi di situ ya. Perhatikan monitor dan tombol switch yang dipencet. Oke, perhatikan. Tahukah Anda bahwa ripping material pada saat mundur direkomendasikan mengaktifkan reverse slow? Jadi kenapa direkomendasikan memakai reverse slow? Agar ketika mundur unit dalam kondisi tidak bergoncang dan bergerak perlahan atau smooth, jadi pelan-pelan. Oke, reverse slow. Kita bahas di sini. Klik gear shift mode selector switch. Lalu perhatikan monitor, muncul gambar ripper ya, warna kuning itu ya. Lalu setelah itu klik custom switch dan lihat posisi reverse slow pada posisi off di layar ya, yang warna hijau itu off. Maka klik tombol F1 untuk memindahkan ke on. Nah,
Setelah pada posisi reverse low, pada posisi on, klik switch F6 untuk checklist OK, maka transmisi sudah berpindah low. Lalu kita lihat muncul tombol seperti di layar monitor pojok kanan itu ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita lihat. Nah, setelah lakukan ripping, kembalikan pada posisi off seperti langkah awal tadi. Jadi ketika kita masih ripping pakai ini aja terus, tapi kalau sudah mendosing lagi kita pakai yang off reverse low. Oke. Ketika pada saat dosing kita posisikan gear shift mode selector pada posisi dosing ya. Nih, auto itu ya. Jadi posisikan sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan. Oke. Oke, kita lanjut untuk melihat cara ripping serta memperhatikan sudut seng ripper ya. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Oke, ripping adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh bulldozer yang bertujuan membongkar atau mengurangi material keras atau bebatuan dengan menggunakan attachment ripper agar material mudah didosing atau di loading. Jadi sebelum kita mengoperasikan unit dengan metode ripping ini, sebaiknya kita atur seng ripper terlebih dahulu. Oke, kita atur kedalamannya. Yang keras-keras ya. Nah, kalau posisinya sudah sesuai kebutuhan pekerjaan kita langsung mundur. Oke, posisikan diangkat kalau mundur ya. Oke, sebelum penetrasi ripping, kita posisikan sudut seng ripper kurang lebih 75 derajat ya. Jadi perhitungan sudutnya seperti itu teman-teman, seperti di gambar. Nah, setelah itu kita lanjut penetrasi. Perhatikan sudut penggalian efektif seng ripper ketika posisi seng tegak lurus dengan tanah adalah sudut penrippernya 40 derajat sampai 50 dan panjang dari root silinder bagian atas 10 sampai 15 cm teman-teman. Ya, selama operasi ripper jika kecepatan jalan unit menjadi lambat karena boulder, posisikan tilt untuk diangkat. Jadi jangan terus menggaruk ya, agar tekanan yang diberikan kepada seng ripper tidak mengunci dan unit tetap bisa berjalan maju. Jadi diatur tuh naik turun, kalau keras dinaikkan, kalau dia itu lembek diturunkan bisa. Oke, ketika ripping tidak direkomendasikan untuk steering karena akan berdampak pada kehausan seng rippernya atau rippingnya. Ketika ripping tetap konsentrasi pada satu jalur ya teman-teman. Tetap mundur, tengok belakang. Ketika mundur angkat seng ripper ketika akan mundur dan selalu lihat ke belakang ketika mundur ya. 1000 kali mundur, lihat ke belakang 1000 kali juga. Oke teman-teman, kita lanjut penetrasi. Kita lihat lakukan ripping dengan tidak memposisikan seng ripper pada lubang yang barusan kita gali. Jangan kita masukkan lagi ke lubang tadi karena sudah digali ya, jadi sebelahnya. Posisikan unit ketika berada pada posisi seng ripper diangkat. Oke. Jadi agar pekerjaan ripping maksimal selalu perhatikan belakang dan kontrol kecepatan. Lihat ini ripping pertama dan kedua ya. Jadi dia itu berbeda jalur. Oke teman-teman, kita lihat ini rapi. Oke, kita masuk ke bank cutting atau sloping ya. Bank cutting adalah proses pemotongan pada sisi miring atau tebing yang bertujuan untuk menggusur atau membuat sisi tebing menjadi landai atau membuat sloping ya. Jadi sloping itu ya ini ya. Metode ini efektif dilakukan melalui dari atas ke bawah dan pekerjaan ini memerlukan skill dan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta operator harus tahu mengoperasikan dozer di bidang yang terjal. Pada pekerjaan ini yang perlu diperhatikan adalah material yang akan kita dorong. Apabila lembek jangan dipaksakan karena nanti akan berdampak unit amblas. Mendorong material dengan acuan tinggi frit 30 sampai 45 derajat.
Jadi kita perhatikan posisi blade-nya ya. Gunakan speed rendah, lakukan pergerakan awal dengan menggunakan speed F1, sesuaikan RPM dengan menggunakan deselerator pedal. Posisikan kaki kiri injak brake dan kanan injak pedal gas, teman-teman. Letakkan blade pada permukaan tanah. Untuk memulai pendorongan, atur sudut penggalian atau pemotongan dengan mengoperasikan single tilt atau dual tilt blade agar penggalian atau pemotongan bisa lebih efektif. Gunakan normal mode atau ekonomi mode. Dengan mengaktifkan ekonomi mode akan memperkecil terjadinya show slip dan pemakaian bahan bakar lebih hemat atau irit. Teman-teman, caranya bring cutting sloping. Tetap konsentrasi dan pahamkan diri Anda untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan ini. Karena bekerja pada kemiringan, angkat full swing ripper agar tidak kontak dengan tanah, dan apabila diperlukan pengoperasian ripper, lakukan sesuai dengan petunjuk pengoperasian ripper. Beroperasi pada arah miring dengan kemiringan lebih dari 300, kemungkinan unit bisa merubah arah atau berbelok dengan sendirinya karena pengaruh dari berat unit itu sendiri, teman-teman. Lanjut, bila unit berbelok perlahan dengan sendirinya ke arah kiri dan berjalan maju, arahkan steering lever setengah langkah ke arah kanan R. Unit akan berangsur-angsur kembali ke kanan dan kemudian akan berjalan lurus. Jadi ini adalah teknik dan triknya, teman-teman. Apabila unit tergelincir dan tidak bisa kembali pada tempat yang semula, teruskan mendorong sampai bidang datar dan pergunakan jalan lain untuk kembali ke atas, dan lanjutkan pendorongan atau pemotongan. Apabila kemiringan lebih dari 450, lakukan pendorongan secara bertahap sampai kelandaian mencapai kurang dari 450 demi keselamatan dan selama Anda beroperasi. Perlu diperhatikan baik-baik ya. Apabila pemotongan tidak bisa dilakukan dari atas yang disebabkan oleh kondisi material ataupun kemiringan yang lebih dari 450, lakukan pemotongan dari samping seperti tampak pada gambar di atas ini, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk penggalian material keras dan pembuatan paret. Pada gambar itu, apabila penggalian material keras dan pembuatan paret dilakukan, pastikan posisi blade miring seperti gambar yang dilakukan penggalian menggunakan end bead blade. Jika material yang digali keras, lebih efektif menggunakan ripper terlebih dahulu sebelum mengoperasikan menggunakan blade-nya. Jadi kalau keras pakai ripper dulu, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke side cutting. Side cutting adalah potong samping ya, seperti itu posisinya, teman-teman, blade-nya. Tahukah Anda, apabila memposisikan unit dalam kondisi miring itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Unit miring ke samping, memposisikan unit harus tetap rata, tidak miring ke sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri, karena dengan kemiringan tertentu salah satu undercarriage menerima beban tambahan yang dapat mengakibatkan unit akan tergelincir ke salah satu sisi. Apabila unit tergelincir, tarik steering lever berulang-ulang. Hal ini akan menempatkan unit pada posisi semula. Oke, lanjut. Tahukah Anda apa saja yang harus diperhatikan jika unit akan dinaikkan ke lowboy melewati ram door atau pintu belakang lowboy? Oke, yang pertama, unit harus melewati ram door atau low bed. Gunakan speed low 1 untuk travel ya. Nah, naikkan blade 40-50 cm mengarah ke ram door lowboy untuk naik ke atas ram door low bed. Nah, jadi itu, teman-teman. Maju dengan perlahan, posisikan trek lurus dengan ram door dan selalu konsentrasi. Tetap konsentrasi, teman-teman. Ketika kita akan masuk ke ram door tuh atau pintu belakang lowboy itu, kita lihat pelan-pelan posisikan fuel control dial pada 1200 rpm atau posisi setengah. Posisi kaki di kiri menginjak brake dan kanan pedal gas ya, jangan sampai terbalik. Oke.
Blade diangkat sekitar 20-40 cm dari landasan. Lalu jangan melakukan steering atau pergerakan kemudi pada saat unit travel, apalagi unit berada di atas sudut kemiringan ram door tuh. Bahaya sekali ya kalau steering di atas itu ya. Nah, pada saat unit berada di lekukan trailer, unit berayun-ayun seperti timbangan, turunkan blade perlahan ya untuk mengimbangi turunnya trek agar unit tidak terbanting. Pelan-pelan tuh, lihat blade-nya itu turunkannya pelan-pelan. Nah, agar imbang, tak turun. Oke, tidak diperbolehkan melakukan manuver di atas low bed. Setelah unit rata, majukan unit sampai dengan atas posisi yang ditentukan dan pastikan Anda tetap konsentrasi pada posisi kondisi Anda. Maju pelan-pelan, konsentrasi, dan turunkan ripper sampai kontak dengan lantai low bed. Blade diturunkan sampai kontak dengan lantai low bed, posisikan transmisi netral dan aktifkan semua lock lever pada posisi terkunci. Lalu matikan mesin. Ganjal trek belakang dan depan menggunakan balok atau wheel chock yang sudah disediakan di situ teman-teman. Jadi begitu caranya ya, simple banget, mudah. Oke, sekarang kita akan menurunkan unit dari low bed lewat ram door. Kita lihat teman-teman. Nah, unit yang harus melewati ram door gunakan speed 1 untuk travel, jangan melakukan manuver di atas low bed ya. Intinya lurus aja. Lurus, konsentrasi, lihat belakang. Unit bergerak mundur, angkat blade 20-40 cm dan angkat juga ripper pada posisi naik. Pada saat unit berada di lekukan trailer atau unit berayun-ayun seperti timbangan, turunkan blade perlahan untuk mengimbangi turunnya trek bagian belakang ke ram door agar unit tidak terbanting. Perhatikan posisi mundur kita teman-teman ya, dan tetap konsentrasi. Kita lihat pada video ini sangat menegangkan sekali, tapi intinya kita jangan sampai panik teman-teman, dan jangan lupa itu turunkan blade-nya ya biar nggak berayun. Jika unit berada di atas kemiringan ram door, jangan sekali-sekali menggerakkan steering. Saat bagian belakang unit menuruni ram door, turunkan blade dan pertahankan ketinggian blade tetap pada ketinggian 50%, setengah dari tinggi maksimal blade ya. Jadi tetap diturunkan tadi itu blade-nya itu ketika turun. Oke. Ya teman-teman, ini adalah spreading di loading point. Perhatikan arah manuver unit, lakukan komunikasi dua arah dengan alat loading dan manuver sebelum masuk ke area loading point ya teman-teman. Nah, setelah itu perhatikan radius turning hauler dan loader. Apabila poin sempit, laporkan ke pengawas lapangan agar unit lain stop operasi, lalu usahakan material yang didorong dekat dengan alat loader. Jadi nggak terlalu jauh materialnya. Oke, setelah itu usahakan lokasi front rata dan lebar. Apabila diperlukan, rippinglah bagian bergelombang agar rata teman-teman. Dan jangan menutup aliran air agar tidak tergenang air pada saat musim hujan teman-teman. Jadi perhatikan betul-betul aliran air dan jangan sampai nanti ketika hujan frontnya banjir deh. Ya, selalu perhatikan bucket loader dan posisi hauler saat mendorong masuk ke area front loading teman-teman. Kita selalu hati-hati dan konsentrasi pada saat di posisi seperti ini ya teman-teman, karena ini memang betul-betul rawan sekali kecelakaan ya di posisi area banyak aktivitas seperti ini. Oke, kita lanjut ke spreading disposal ya teman-teman ya. Kita perhatikan baik-baik. Perhatikan datangnya dan keluarnya hauler dan perhatikan area manuver serta perhatikan ground pressure material. Jarak aman dengan unit lain minimal kurang lebih 5 meter. Perhatikan arah aliran air agar saat hujan tidak tergenang.
Sebelum Anda mundur, selalu menoleh ke belakang dan samping kanan kiri, pastikan tidak ada unit yang melintas atau orang lain yang melintas. Semangat! Yeay! Sudah jelas ya teman-teman. Tadi itu adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill dan pengetahuan serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa bulldozer 155 strip 6 itu mudah aja kan? Gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa dijadikan acuan untuk kita ketika di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.